Oke, ketemu lagi dengan Muhammad Pasha. Assalamualaikum bagi pecinta cupang Indonesia. Kali ini Muhammad Pasha akan membagikan tips bagaimana cupang kita bisa tetap sehat, ya, tetap sehat dan tentunya tetap aktif ya. Salah satu tanda sehat itu ya aktif, ini kayak cupang yang multicolor ini ya. Nah, bagaimana tipsnya? Ini menjawab teman-teman cupang Indonesia. Bagi pemula tentu banyak hal yang mau ditanyakan ya, banyak hal yang mau ditanyakan tentang bagaimana menjaga atau bagaimana cupang ini tetap selalu sehat. Oke, setidaknya ada ada banyak opsi ya, satu dengan yang lain bisa beda. Nah, ini apa yang saya bagikan tips ini adalah untuk pemula. Kadang-kadang bingung, cupangnya sakit, cupangnya diem saja, atau cupangnya ada bintik-bintik itu ya, itu yang menjadi tanda tanya gitu ya, kenapa kok begitu. Oke, kali ini maka kita ingin membuat tips bagaimana cupang ini tetap sehat alami. Ini pengalaman saya sobat sekalian, bagaimana saya tetap menjaga supaya cupang tetap sehat semua. Oke, satu yang saya lakukan adalah tentu satu, kita tempatkan di tempat yang baik, tentunya tidak sempit-sempit amat. Memang sebetulnya cupang pun diletakkan dimanapun bisa ya, di botol kecil pun bisa, di tempat luas juga bisa. Tapi ini contoh ya, saya kasih contoh bagaimana saya tempatkan cupang jantan ini ya, jenis multi ini di tempat yang agak sedikit luas ya. Memang ini penting sebab supaya cupang tidak hanya di situ-situ saja, tapi lebih aktif sebab lebih luas tadi. Oke, itu satu. Yang kedua, biasanya saya, nah ini masalah anunya ya, isinya ini bisa, ini agak tinggi ya, agak ya plus minusnya ada 15 cm. Saya kasih 15 cm supaya agak lebih bebas gitu ya cupangnya. Nah, dia bisa kemana-mana kan. Nah, upayakan kita ganti paling tidak ya 3 kali 34 jam lah kita ganti, sebab nanti kalau tidak diganti itu biasanya ngelumut gitu. Ngelumut itu apa ya, ada lumutnya itu, dan potensi untuk timbul penyakit-penyakit. Nah, ini yang kemudian bisa menyebabkan putih-putih, ada bintik-bintik putih di badannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kalau kita biasanya kita kan menggunakan PDAM itu ya, PDAM atau PAM. Masukan saya, jangan ketika kita sudah kasih di dalam tempatnya yang menjadi tempatnya cupang nanti, jangan sampai ketika kita masukkan kemudian langsung ikannya kita masukkan, tidak. Sebab biasanya PDAM ataupun PAM itu kualitas pH-nya masih tinggi ya. Nah, oleh sebab itu apa saja yang mesti kita lakukan ya, tentunya kita kasih setelah kita masukkan. Ini misalkan ini ya, kita sampai segini, ini kita masukkan, kemudian kita tunggu sampai 1 jam atau 1 jam lebih lah ya,
supaya tetap bisa dijaga pH-nya. Nah, kalau tidak, paling tidak biasanya apa yang saya lakukan adalah memasukkan daun ketapang. Nah, ini daun ketapang yang jangan yang basah. Kalau yang basah nanti potensi menimbulkan penyakit sebab getahnya. Jadi yang sudah begini, ini yang kita pakai untuk menjaga pH-nya. Dan ini juga salah satu teknik saya ya, teknik saya supaya bintik-bintik itu cepat hilang. Saya biasanya kalau kita habis beli cupang, kemudian kita langsung langsung kita masukkan saja. Biasanya kan masih gitu ya, masih pusing dia, jadi butuh adaptasi dulu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, kaitannya dengan makanan ya, makanan cupang itu ya bisa macam-macam ya. Ada yang makanan instan kayak pelet atau kayak apa itu namanya ya pelet atau sejenisnya. Kemudian ada yang makanan hidup, makanan alami ya. Makanan hidup alami itu tentu lebih sehat ya. Kalau pelet ya biasanya saya menggunakan dua-duanya ya, pelet dan makanan hidup. Kalau makanan hidup itu kayak cacing. Nah, ini saya tadi habis beli cacing khusus untuk cupang, kecil sekali ya. Saya gunakan untuk cupang saya supaya lebih sehat ya, lebih kuat. Karena kalau cacing itu dia hidup, dia tetap jalan dan nanti akan dimakan oleh cupangnya. Tapi kalau kita juga bisa bisa kasih jentik nyamuk itu. Jentik nyamuk itu juga bagus ya. Nah, kalau makanan instan kayak pelet itu biasanya kalau kita ngasihnya kebanyakan itu jadi tidak bagus ya, tidak bagus. Yang nggak kemakan nanti menjadi sampah yang kemudian bisa menimbulkan penyakit, dan ikannya juga nanti bisa sakit, tidak sehat. Makanya itu yang saya lakukan, yaitu ngasih makan yang kita kombinasikan, makanan yang instan dan alami, makanan hidup tadi. Nah, itu mungkin tipsnya teman-teman. Ada 4 apa yang biasa saya lakukan, tetap menjaga supaya cupangnya tetap sehat, tetap nah ini tanda-tandanya sehat. Coba kita lihat, dia aktif sekali, itu tandanya dia sehat ya, sehat walafiat. Nah, oke teman-teman, itu kebiasaan saya menjawab soal yang ditanyakan oleh pecinta cupang di video sebelumnya. Saya bagikan tips ini, jadi kalau ada yang ngasih masukan silahkan tulis di kolom komen. Kalau ada yang ditanyakan pun juga demikian, sehingga banyak masukan-masukan untuk pecinta cupang Indonesia yang lain. Oke, bagi yang suka silahkan like, sub untuk support channel ini, Muhammad Fasal. Oke, sampai ketemu teman-teman sekalian. Assalamualaikum